Sosialisasi kegiatan asesmen kompetensi minimum atau AKM oleh Dewi Triana, SDN Walengkiri, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, rekan-rekan guru dimanapun berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pandemi ini menuntut kita untuk selalu berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Situasi ini mendorong kita untuk selalu terbuka terhadap hal-hal yang baru. Kita harus selalu termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme kita melalui kegiatan gimtek dan pelatihan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak pada rekan-rekan semua untuk mengikuti kegiatan gimtek AKM. Selanjutnya, saya mencoba menyampaikan secara garis besar gimtek AKM yang saya ikuti, agar rekan-rekan bisa mengikuti kegiatan yang sama. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peningkatan hasil PISA yang terendah. Pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional dimaksudkan agar peserta didik memiliki kecakapan hidup abad 21. Kecakapan hidup abad 21 yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Di samping itu, peserta didik harus memiliki sikap Pancasilais. Adapun profil pelajar Pancasila itu diantaranya: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional. Pertama, potret kualitas pembelajaran. 2. Umpan balik peningkatan kualitas. 3. Dasar untuk penyusunan program. Jenis kegiatan asesmen nasional. Asesmen nasional dilakukan untuk mengukur kompetensi siswa. Kompetensi siswa itu terdiri dari kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Semua itu dapat diukur dengan asesmen nasional. Asesmen nasional mencakup asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembandingnya adalah tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Teknik pelaksanaan asesmen nasional, petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional meliputi asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Kriteria peserta asesmen nasional: seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal asesmen nasional adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Itulah tadi penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya adalah sosialisasi guru belajar dari AKM. Ini bersama saya. Semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu dan bapak ingin memahami AKM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka untuk itu, mari kita bergabung pada Guru Belajar Seri AKM. Apa itu program Guru Belajar Seri AKM? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu pendidik dan tenaga pendidikan dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum, serta menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar Seri AKM? Memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, serta melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri asesmen kompetensi minimum. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar Seri AKM? Yang pertama, lebih fleksibel, yaitu kita bisa mengatur sendiri waktu belajar kita. Selanjutnya, lebih mudah, mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. Lebih kolaboratif, belajar bersama rekan guru yang lain. Anda dapat belajar dengan rekan yang lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama. Apa saja tahapan program Guru Belajar Seri AKM? BIMTEK, pada tahap ini, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar Seri AKM. Kegiatan BIMTEK selanjutnya adalah pengimbasan. Pada tahap pengimbasan, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program Guru Belajar Seri asesmen kompetensi minimum. Peserta mendokumentasikan video, pengimbasan, dan mengunggah video tersebut
berbagi atau YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Jadwal pelaksanaan. Berikut adalah jadwal pelaksanaan program berdasarkan tahapannya. Pendaftaran, intake, dan terakhir adalah pengimbasan. Apa yang didapatkan peserta program guru belajar terlihat kompetisi umum? Pengalaman belajar yang seru, kemudian pengalaman belajar bersama guru, kemudian pemahaman terhadap AKM, dan yang kita tunggu-tunggu adalah sertifikat Bintek 32 jam loh dan piagam penghargaan. Bagaimana cara mengikuti kegiatan? Pertama, masuk ke situs guru belajar kemenku.go.id. Kemudian pilih guru belajar dari AKM dan login. Terus masukkan nomor UKG dan password. Pilih angkatan disesuaikan ucapan. Terakhir, ikuti kegiatan sampai tuntas. Dan tentunya selamat bergabung, selamat mengikuti. Dengan kita mengikuti program kegiatan ini, kita menambah wawasan dan pengalaman. Sekian rekan-rekan, bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.